buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, di mana pada tugas besar ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pelayanan jasa laundry yang telah saya buat. Adapun latar belakang masalah mengapa saya memilih untuk membuat sistem informasi pelayanan jasa laundry ini adalah karena pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sudah sangat berkembang dengan sangat pesat, khususnya di bidang teknologi komputer. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi komputer itu sudah sangat banyak digunakan di berbagai perusahaan atau organisasi besar maupun kecil. Bahkan sekarang perusahaan atau organisasi baik di bidang perdagangan ataupun jasa yang baru dibentuk langsung menggunakan teknologi komputer ini untuk mempermudah pekerjaan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Tapi kenyataannya masih ada perusahaan atau organisasi yang masih belum menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu pekerjaan. Misalnya sistem jasa cuci laundry yang saya jadikan kasus dalam pembuatan tugas besar ini, yang masih menggunakan cara manual dalam melakukan pekerjaannya, misalnya dalam pengelolaan data transaksi, karyawan. Saat ini jasa pencucian kiloan atau satuan itu sangat banyak dibutuhkan, sehingga kalau nantinya terjadi transaksi pencucian yang sangat banyak, maka para pegawai atau karyawan yang bertugas untuk menanganinya akan mengalami kesulitan karena banyaknya data dan kemungkinan besar dapat menimbulkan kesalahan. Selain itu, dalam pembuatan laporan, pencatatan data karyawan, atau pencatatan data pakaian yang belum diambil, jika menggunakan cara manual, maka akan lebih memakan banyak waktu. Karena itu, menggunakan teknologi komputer atau khususnya sistem informasi pelayanan jasa laundry ini sangat bermanfaat. Adapun manfaat atau tujuan dibuatnya sistem informasi pelayanan jasa laundry ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencatatan data konsumen, pencatatan data karyawan, dan pengelolaan data transaksi. Ragam atau jenis sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi laundry ini adalah sistem pemrosesan transaksi atau yang lebih dikenal dengan Transaction Processing System, yaitu bentuk sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat kegiatan-kegiatan rutin harian dalam perusahaan atau organisasi, seperti mencatat data, memproses data yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Untuk metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah metode pengembangan waterfall yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama itu menganalisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua mendesain sistem, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian perangkat lunak, yang kelima pendukung dan pemeliharaan. Nah, ini adalah tampilan awal atau menu login dari sistem informasi yang saya buat. Pada menu ini user akan melakukan login untuk masuk pada sistem, yaitu dengan memasukkan username, kata sandi, dan hak akses. Saya coba untuk masuk. Kemudian saya akan masuk sebagai admin. Nah, setelah itu dibawa pada form beranda, di mana form beranda ini akan muncul sesuai hak akses yang dimasukkan, yaitu admin atau karyawan. Karena saya tadi pilihnya admin, jadi dibawa pada form khusus untuk admin. Di sini yang dapat diakses oleh admin adalah form data karyawan, paket laundry, dan laporan. Pertama, form data karyawan. Nah, form karyawan ini adalah form yang dapat diakses oleh admin, di mana pada form ini admin dapat mengelola data karyawan mulai dari menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. Di sini saya akan coba untuk menambah data karyawannya dengan memasukkan nama pertama. Nah, kalau ada muncul tampilan seperti ini, berarti
username yang dipilih sudah ada, jadi harus diganti dengan username yang lain. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini, data yang dimasukkan tadi sudah terinput. Jadi data karyawan yang sudah dimasukkan datanya di bawah sini dapat mengakses aplikasi ini sesuai hak akses yang dipilih, ke admin atau karyawan. Kemudian ke paket laundry. Di sini tempat mengelola data paket laundry yang dapat dipilih oleh konsumen. Di sini dapat kita lihat di database-nya ada cuci kering reguler, cuci kering kilat, cuci kering ekspres, setrika. Kita bisa menambah datanya, menyimpan, mengubah, ataupun menghapus. Kemudian di sini ada laporan. Di sini pada menu laporan ini, pada form laporan ini adalah form yang dimana admin dapat melihat data hasil transaksi ini dan juga dapat mencetak laporan. Kita bisa menghapus datanya kalau ingin dihapus ataupun mencetak sebagai laporan. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke menu karyawan, khusus untuk karyawan. Nah, ini form untuk karyawan, di mana yang dapat diakses adalah laundry masuk, daftar cuci, dan transaksi. Pertama kita masuk ke laundry masuk. Nah, pada form laundry masuk ini adalah form di mana karyawan dapat memasukkan data pelanggan dan pesanan yang masuk, mulai dari pilihan paket laundry dan jumlah berat pakaian. Misalnya kita tambahkan data pelanggan yang baru, kita masukkan nama, kemudian nomor HP, jenis paket yang dipilih. Di sini ada beberapa yang dapat dipilih. Secara otomatis akan muncul harganya, tinggal ditambahkan berat pakaiannya, totalnya juga akan muncul secara otomatis, kemudian simpan. Nah, di sini data berhasil tersimpan ke dalam antrian cuci. Nah, untuk melihat data pakaian yang sedang dicuci atau antrian cucinya, kita dapat lihat di menu daftar cuci. Di sini dapat dilihat data pelanggan yang pakaiannya sedang dicuci. Pada form daftar cuci ini, karyawan dapat melihat data laundry masuk dan dapat menandai pesanan mana yang telah selesai dicuci. Di sini untuk menandai pakaian yang telah selesai dicuci, kita pilih pada kode pelanggan. Di sini yang mana? Nah, maka datanya akan secara otomatis muncul di sini. Kemudian kita tandai selesai. Data telah tertandai selesai, berarti data pakaian yang dipilih telah selesai dicuci. Dan secara otomatis data yang dipilih akan dimasukkan ke dalam daftar pakaian yang telah selesai dicuci. Kemudian kita masuk ke menu transaksi. Pada menu transaksi ini akan menampilkan data pakaian yang telah selesai dicuci, detail pembayaran, dan melakukan transaksi. Di sini data pakaian yang telah selesai dicuci tadi. Di sini kita bisa pilih kode pelanggan yang mana yang akan melakukan pembayaran. Misalnya ini. Datanya akan muncul di sini, kemudian kita klik bayar. Nah, di sini kita masukkan jumlah bayar yang akan dibayar oleh pelanggan. Misalnya kita klik bayar, maka akan secara otomatis muncul jumlah kembalian
yang harus dikembalikan kepada pelanggan. Kemudian kita kembali dan akan dibawa kembali pada menu beranda. Nah, itu tadi jadi yang bisa dilakukan dapat menambah data pelanggan, dapat menambah data laundry yang masuk, dan melihat data pakaian yang sedang dicuci, dan data pakaian yang telah selesai dicuci, dan dapat melakukan transaksi, dan dapat menampilkan detail pembayaran dan melakukan transaksi. Itu semua menu yang terdapat pada menu karyawan.